Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Saya Windy Rahmawati, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik dari mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu mengenai etika penelitian. Dalam satu penelitian, terutama penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek atau sebagai responden atau sebagai sampel, maka penelitian itu harus dipastikan bahwa prosesnya beretika dan bisa menjamin bahwa proses penelitian ini aman, bermanfaat, dan tidak memberikan risiko apapun pada calon responden atau calon sampel dalam penelitian kita. Sehingga untuk memastikan bahwa penelitian kita ini memang sudah aman dan memang layak untuk dilakukan penelitian pada manusia, maka suatu penelitian sebelum melakukan pengumpulan data harus mengajukan terlebih dahulu penelitian atau etika penelitiannya kepada Komisi Etik Penelitian. Nah, lalu bagaimana cara mengajukan komisi etika atau approval atau persetujuan dari etika penelitian kita? Ini ada beberapa tahapan yang harus kita siapkan. Ada 4 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah surat pengantar, kemudian proposal, kemudian formulir etik, dan juga informasi dan persetujuan atau lembar persetujuan dari responden. Untuk surat pengantar ini harus kita siapkan dari mahasiswa bisa mengajukan kepada SBA atau Seprodi, kemudian nanti dari SBA akan memberikan surat usulan kepada fakultas, dan dari fakultas nanti akan mengeluarkan surat pengantar yang harus dibawa atau nanti disampaikan oleh mahasiswa kepada komisi etik tersebut. Kemudian nanti ada protokol penelitian, atau yang kalau kita kenal sebagai proposal penelitian. Nah, proposal ini harus merupakan proposal yang sudah direvisi berdasarkan dari hasil seminar penelitian. Sehingga sebetulnya persetujuan etik ini harus diajukan setelah mahasiswa lulus dari seminar proposalnya. Artinya bahwa topik penelitian yang akan saudara lakukan dan juga prosedur penelitian yang akan saudara lakukan itu sudah disetujui oleh pembimbing masing-masing dan juga oleh pengujinya yang berada pada saat proses seminar penelitian. Nah, kemudian ada formulir etik dan juga informasi serta lembar persetujuan yang harus disiapkan. Formulir-formulir ini bisa nanti saudara dapatkan di websitenya Komisi Etik Penelitian. Nah, sebetulnya dalam mengajukan penelitian atau etika penelitian ini, kita bisa melakukan pada komisi etik manapun. Tapi sebagai mahasiswa UNPAD, itu disarankan untuk mengajukan persetujuan etik ini kepada komisi etik yang ada di UNPAD. Dan komisi etik yang ada di UNPAD itu dikelola oleh Fakultas Kedokteran. Sehingga kita bisa mengunjungi websitenya dan bisa untuk memproses bagaimana mengajukan persetujuan etik kepada komisi etik yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran. Ya. Baik, saya akan coba share screen dan tentang bagaimana cara mengajukan. Sebentar. Ya, saudara nanti bisa masuk ke websitenya Komisi Etik dari Fakultas Kedokteran UNPAD, masuk ke kepk.fk.unpad.ac.id. Ya, ini alamat webnya yang bisa nanti saudara kunjungi. Ya, nah sini ada beberapa menu nanti yang bisa saudara lihat ya. Dari mulai pengumuman, kemudian struktur organisasi komisi etiknya seperti apa, alur, kemudian ini formulir etik nanti yang harus Anda siapkan tadi ya terkait dengan formulir etik, dan sebetulnya lembar informasi atau persetujuan
dari partisipan itu adanya nanti di sini ya. Kemudian ini ada persyaratan etik yang harus disiapkan nih cara-caranya ya. Katanya pertamanya download dan isi formulir etik, kemudian daftar online-nya ya. Jadi download dulu, kemudian nanti daftar online, kemudian tunggu konfirmasi selanjutnya melalui email. Jika sudah mempunyai user dan password untuk masuk website, silakan masuk aplikasi dan membuat permohonan persetujuan etik, baik pengajuan baru, pengajuan perbaikan, amandemen, laporan akhir, perpanjangan, dan seterusnya. Ya. Nah, sebagai mahasiswa Unpad, mungkin pada saat kaitannya dengan penyelesaian skripsi, nanti yang diproses adalah untuk yang pengajuan baru di sini ya. Nah, kemudian ini ada tarifnya, berapa yang harus kita siapkan untuk mengajukan persetujuan etik dari komisi etik tersebut. Dari ini ada jumlah biayanya, kemudian ini pengelolanya, reviewernya siapa saja ya, ini sudah ada di sini. Kalau ingin mengetahui tentang sistem siapa yang betul sebetulnya komisi etik penelitian tersebut ya. Nah, di formulir etik ini ada beberapa formulir sebetulnya yang tersedia. Nah, kaitannya dengan skripsi sebagai mahasiswa kesehatan biasanya terkaitnya untuk mahasiswa S1 penelitiannya yang tidak berbau uji klinik ya. Jadi kalau yang uji klinik itu biasanya yang ada dari laboratorium. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kemudian nanti ada ditampilkan formulir etik non uji klinik. Ini yang bisa kita download ya. Nah, ini formulirnya. Ya. Kita simpan dulu formulirnya, kita lanjutkan dulu. Tadi yang kedua katanya tahapannya kita harus register dulu ya. Nah, ini tadi di sini setelah download kemudian register. Nah, registernya ada di mana? Registernya ada di sini. Ya, ini ada registrasi, kemudian kita bisa klik. Nah, kemudian tulis di sini pendaftaran terkait dengan data-data saudara. Ya, ini alamat emailnya, misalnya alamat email saya. Kemudian nama penelitinya siapa ya, tinggal dicantumkan. Kemudian jenis kelaminnya, nomor kontaknya berapa ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya nanti di sini tulis tanggal lahir di mana dan tanggal lahirnya nanti mengikuti format ini ya. Jadi misalnya tanggal 1 bulan 10 bulan 2000 ke tahun 2021 ya. Kemudian nanti klik daftar. Setelah diklik daftar, nanti saudara cek ke emailnya masing-masing, nanti ada seperti ini ya. Nah, ada email yang masuk ke email saudara, nanti disampaikan ada siapa nama penggunanya, kemudian passwordnya apa. Nah, ini nanti yang harus nanti diingat dan nanti bisa digunakan untuk login ke website dari Komite Etik Penelitian Unpad tersebut ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, nanti di sini bisa saudara masukkan kemudian masukkan kata sandinya. Salah ya, sebentar. Ya. Nah, setelah login nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Ini ada biodata yang harus diisi. Nah, ini nanti silakan Anda tulis biodatanya, namanya siapa, kemudian kalau mahasiswa berarti di sini ditulis NPM-nya, kemudian jenis kelaminnya ya, laki atau perempuannya, kemudian tanggal lahir, tahun maksudnya ini tempat lahir, kemudian tanggal lahir,
kemudian nama kontaknya siapa, nomor kontak, nomor telepon rumah kalau ada, emailnya, kemudian alamat rumahnya, institusi pengusul ya, apakah FK atau non FK. Kita dari keperawatan berarti non FK, kemudian di sini tulis fakultasnya apa ya. Kemudian alamat institusinya seperti biasa Jalan Raya Bandung Sumedang kilometer 21 dan seterusnya ya. Kemudian nanti simpan di sini ya. Jadi kalau misalnya setuju tinggal klik OK nanti ya. Nah, setelah itu ada biodata lain yang harus diisi yaitu terkait dengan pendidikan peneliti utama ya. Nah, di sini masih kosong. Lalu bagaimana cara menambahnya? Ini ada menu tambah, klik tambah, kemudian masukkan jenisnya. Kalau masih mahasiswa berarti bisa cantumkan S0 ya. Tingkat pendidikannya nanti di sini bisa cantumkan sarjana pendidikan sarjana keperawatan, kemudian kotaknya apa ya. Oh, mohon maaf, ini tingkat pendidikan berarti masuknya ke SMA ya, SMA-nya apa. Kemudian nanti simpan, nanti klik seperti tadi ada OK lagi ya. Kemudian pengalaman penelitian kalau ada bisa dicantumkan ini, diklik tadi yang tanda tambah, kemudian tahun berapa, judul penelitiannya apa, tulis simpan ya dan seterusnya. Nah, kemudian ini di pengajuan baru. Nah, di pengajuan baru ini ada, kita bisa klik untuk yang pengajuan baru, klik di sini pengajuan baru. Kalau misalnya sudah pernah mengajukan terus ingin ada perbaikan, tinggal klik di pengajuan perbaikan, atau misalnya mau melakukan amandemen dan perpanjangan, misalnya ini bisa tinggal klik di sini. Nanti mungkin yang saya contohkan adalah untuk pengajuan baru ya. Nah, kemudian nanti di sini ada tanda plus untuk menambah data-data yang terkait dengan pengajuan baru ya. Oh, sebentar. Nah, di sini ada tulisan bahwa pastikan Anda mengupload dokumen dengan benar ya. Jika tidak, mohon maaf, proses pengajuan tidak dapat diproses. Sehingga kita harus memastikan bahwa apa yang kita upload itu sudah benar ya. Kemudian mulai tanggal 20 April 2017, jadi di halaman cover di bawah judul harus dicantumkan versi ke-0 ya. Karena nanti begitu kita sudah mengajukan, kemungkinan ada misalnya revisi dari reviewer dan kita harus mengupload kembali hasil revisinya itu nanti di pengajuan perbaikan dan dokumen kita nanti kita tulisnya sebagai versi ke-1 ya. Jadi kalau versi yang ke-0 itu adalah versi yang baru pertama kali kita uploadkan ya. Kemudian nanti klik apa yang akan kita uploadkan ya. Di sini ada sivitas akademik Unpad atau bukan ya. Karena menurut informasi sekarang untuk yang dari Unpad baik itu mahasiswa S1, S2, S3 ya, itu nanti proses pembiayaannya katanya gratis ya. Jadi ini harus dipastikan nih ditulis sebagai mahasiswa Unpad ya. Kemudian ditulis fakultasnya siapa ya. Kemudian peruntukannya untuk apa nih? Apakah untuk skripsi dan lain sebagainya. Kemudian jenjang pendidikannya nanti bisa mengambil S1 Unpad, kemudian kelompoknya apa nih? Apakah uji penelitian non uji klinik, uji hewan atau uji sosial? Ini nanti bisa diambil non uji klinik ya. Kemudian nanti ini ada multicenternya, multicenter sepertinya tidak. Jadi ini kalau multicenter kita ada beberapa penelitian gitu ya, area ini tidak. Kemudian center penelitian utamanya di mana? Kalau ada ya kita bisa tulis ini kan, karena tidak berarti tidak perlu diisi. Kemudian ada penyandang dana enggak gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa biasanya nggak dapat dana dari hibah gitu ya. Hibah-hibah ini biasanya dosen-dosen yang mempunyai pendanaan dari institusi lain, apakah dari Kemendikbud ya atau dari lembaga-lembaga lain yang memang terkait. Nah, mahasiswa biasa bisa mengambil di sini mandiri. Kemudian kalau ada tadi dapat hibah, ini cantumkan di sini. Kemudian tulis judul penelitiannya apa.
Nah, ini identitas pengusul yang harus juga disiapkan. Jadi ada di sini prodinya apa ya. Kemudian nama fakultasnya, nama universitas, alamat institusi, nama peneliti utama, terus kontak personnya siapa, periode penelitiannya kapan akan kita lakukan ya. Contoh ini dari tanggal 1 bulan 2, kemudian nanti sampai ke tanggal berapa kira-kira ya. Kita bisa cantumkan agak lebih lama supaya suratnya juga nanti bisa berlaku lebih lama. Kemudian jumlah respondennya kira-kira berapa nih berdasarkan proposal ya. Satuannya apa, kemudian satuan daerahnya apa ya. Kalau ada hewan, misalnya menggunakan hewan nanti seperti apa, jumlah hewannya apa ya. Kemudian jumlahnya berapa dan asalnya nanti dari mana. Nah, ini ada jenis data, datanya apakah kita akan menggunakan data primer yang memang langsung mengambil ke sampel kita atau menggunakan data sekunder, misalnya dari laporan-laporan atau pencatatan yang ada di puskesmas atau di posyandu dan lain sebagainya ya. Kemudian metode penelitiannya apa nih? Apakah random, apakah single blind ya atau paralel dan sebagainya, ini bisa diisi di situ. Kemudian metode penelitian tadi ya, kemudian nih keterlibatan penelitian dosen, apakah ini memang penelitian mahasiswa yang memang terlibat dengan dosen, kalau tidak tinggal pilih tidak, perannya nanti sebagai apa ya, kalau misalnya iya, di sini bisa dicantumkan. Kemudian judul payungnya apa yang dari penelitian dosennya, misalnya ada mahasiswa yang mengambil part of topik penelitian dari dosennya gitu ya, nah ini yang harus dicantumkan, kalau nggak ada tinggal pilih tidak, nanti ke bawahnya nggak perlu diisi gitu. Nah kemudian kalau misalnya di sini ini adalah nama pembimbing ya, sehingga nanti saudara bisa menambahkan siapa, kalau misalnya ada 2 tinggal tambah lagi begini ya, kemudian nanti simpan dan tinggal dicantumkan di situ ya. Nggak bisa disimpan ya. Coba contohkan untuk masukkan, kemudian ini jalan Sumedang. Kemudian ini misalnya tanggal sekarang ya 15 sampai nanti misalnya tanggal 30, subjek penelitiannya misalnya 50 ya. Satuannya nanti boleh dapat diisi ya. Jenis data, saya data primer, metodenya dengan di random, keterlibatan dosen tidak. Kemudian ini nanti jumlah daerah harus diisi gitu ya. Misalnya kita hanya mengambil satu lokasi, ini bisa diisi di sini ya. Satuan daerah misalnya di desa gitu ya, jadi satu desa misalnya. Nah, masih ada yang belum? Oh, kita misalnya ngambil 1 tahun. Oh, ininya yang salahnya, jadi tidak boleh terlalu cepat. Misalnya dari sini. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian setelah itu tadi saya masukin judulnya ngarang ya. Nah, kemudian ini ada nomor registrasi di sini ya. Nah, ini nanti yang harus dicantumkan di formulir etiknya ya tadi yang sudah kita download ya. Ini yang disiapkan tadi di nomor 211 100 11074 ya. Nah, kemudian ini ada untuk kita misalnya mau mengubah data ya yang tadi, kalau misalnya enggak kita batalkan. Kemudian nah ini ada upload file-file yang tadi sudah kita siapkan ya. Jadi ini untuk mengupload protokol atau proposalnya, kemudian formulir etiknya, kemudian surat pengantarnya, dan nanti kalau ternyata ada tagihan kita harus mengupload dari bukti pembayarannya di sini ya. Pastikan bahwa dokumen-dokumen yang kita kirimkan itu dalam bentuk PDF.
dan nanti maksimum size-nya adalah 15 MB ya. Jadi ini yang harus kita siapkan. Nanti tinggal disimpan, kemudian nanti ada proses ajukan. Gitu. Ya, itu. Nah, sampai di sini ini sudah selesai. Jadi nanti setelah itu ada email. Nah, tadi formulirnya saya belum contohkan ya. Jadi yang untuk pengisian formulirnya harus seperti apa. Jadi setelah dari sini jangan dulu langsung diupload nih semua berkas-berkasnya. Ini kita baru dapat nomor registrasinya. Sehingga kembali kita ke formulir etik yang tadi sudah kita download. Tadi nomor registrasi tadi yang berapa tadi ya? Di 211 dan seterusnya itu nanti kita cantumkan di sini nomor registrasinya. Kemudian di sini isi semua identitas, baik itu identitas peneliti maupun keterangan yang terkait dengan penelitian ya. Jadi ini nama peneliti, keahliannya, kalau ada jabatan apa gitu ya. Kalau misalnya masih mahasiswa, tulis mahasiswa, kemudian asal institusi, ini data-data seperti HP dan nomor dan alamat email ya. Kemudian kalau ada sponsor, ditulis apakah itu swasta, hibah nasional atau hibah internasional. Kalau tadi mandiri tinggal ditulis individu di sini. Kemudian pembimbingnya siapa namanya ya, cantumkan di sini. Kalau ada dua, pembimbing 1 dan 2, cantumkan dua-duanya di sini. Ya, kemudian judul penelitiannya nanti cantumkan di sini ya. Jangan di bold, jangan juga di garis bawahi. Jadi tulis seperti biasa saja ya. Kemudian ini multi center, kalau misalnya ada, kalau nggak ada tinggal checklist di tidak ya. Kemudian untuk penelitian juga ini dijelaskan, misalnya ini penelitiannya bukan kerjasama, ini tinggal di checklist di sini ya. Tapi kalau misalnya ini ada kerjasama nih sama kerjasama nasional atau internasional atau ada dosen asingnya, ini tinggal klik-klik di sini kira-kira sesuai kebutuhan ya. Kemudian diisi apabila melibatkan tadi ada ketua peneliti asing, ini diisi, kalau tidak ada bisa kita lewat ya. Nah, kemudian tempat penelitiannya. Nah, ini cantumkan di mana kita melakukan penelitiannya, apakah di rumah sakit atau di ruang perawatan. Kalau di ruang perawatan, ruang apa ya, di poliklinik juga poliklinik apa ya, rumah sakitnya juga rumah sakit apa, ini harus jelas. Jadi jelaskan sedetail mungkin di mana lokasi tempat penelitian kita. Nah, kalaupun misalnya itu di desa, misalnya di posyandu, di RT tertentu atau di desa tertentu, atau misalnya desa-desa di bawah kecamatan tertentu, ini juga harus dicantumkan desa apa saja gitu ya. Jadi ini harus jelas. Nah, kemudian rencana waktu penelitiannya nanti kira-kira berapa lama harus ditentukan, apakah itu satuannya minggu, bulan atau tahun ya. Kemudian tulis tanggalnya, perkiraannya, kemudian juga nanti tulis selesainya kapan. Nah, kemudian ada waktu untuk pengumpulan datanya ya. Ini harus minimal 15 hari setelah tanggal pengajuan. Karena biasanya minimal paling cepat Komisi Etik itu akan mengeluarkan persetujuan etiknya dalam waktu 15 hari. Jadi jangan persetujuan etiknya belum keluar, penelitiannya sudah dilakukan gitu ya. Jadi harus pengumpulan datanya setelah etik keluar. Nah, diperkirakan tadi 15 hari dari pengajuan yang saudara lakukan ya. Kemudian apakah protokol ini pernah diajukan? Kalau tidak, checklist tidak ya. Kemudian alokasi dananya ada nggak sih gitu ya? Nanti cantumkan di sini ya. Kemudian nanti ini ada kalau penelitiannya survei atau misalnya yang non klinis ya, ini bisa dicantumkan di sini kaitannya dengan ringkasan dari usulan penelitian saudara ya. Jadi dari proposalnya nanti bisa dibuat secara brief atau singkat, apa sih alasannya, kemudian tujuannya apa, jumlah respondennya berapa banyak gitu ya. Kemudian nanti manfaat penelitiannya apa, ada resiko atau tidak ya. Kalau ada resiko seperti apa itu dijelaskan di sini. Kemudian nanti ini rancangan penelitiannya tinggal di checklist apakah observasi, intervensi, mixed method ya, atau dari masing-masing ini juga harus jelas apakah di observasi itu ke kualitatif misalnya ya, ini ada pilihannya, tinggal nanti diklik mau yang mana. Nah, kemudian unit sampelnya juga ini harus di checklist. Unit sampelnya apa nih? Apakah individu atau masyarakat atau institusi ya? Ini tinggal checklist nanti di sini. Kemudian cara penetapan besaran sampel nanti akan seperti apa?
Apakah berdasarkan besaran masalah, berdasarkan jumlah kebutuhan, atau misalnya berdasarkan total populasi, tinggal checklist juga ya, mau apa. Cara penarikan sampelnya juga ya, teknik sampling, apakah dengan acak atau dengan misalnya purposive sampling, snowball, atau dan lain sebagainya ya, ini tinggal tulis di sini. Nah, kemudian jenis data, ini tadi yang tadi di isian webnya kita isi, apakah data primer atau data sekunder. Nah, kalau data primer, ini juga ada pertanyaan, apakah sampel kita itu termasuk yang favorable atau yang rentan ya. Jadi kalau yang rentan ini contohnya misalnya anak usia 12 tahun, karena dia belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, sehingga pada saat melakukan penelitian yang harus kita ambil inform concern-nya adalah orang tuanya ya. Kemudian narapidana, orang dengan gangguan fungsi kognitif, ibu hamil, TNI, dan lain sebagainya. Kemudian cara pengumpulan datanya, ini ada macam-macam pilihannya. Ini bisa di checklist dari mulai wawancara sampai dengan kuesioner. Atau kalau tadi data sekunder mungkin ke arah penelusuran dokumen ya ke sana. Nah, kemudian perkiraan waktu yang diperlukan untuk waktu pengumpulan data kita bisa cantumkan dalam menit atau jam atau hari ya. Kemudian masalah etiknya. Nah, nanti saudara akan belajar sebetulnya ada masalah etik apa ya dalam penelitian yang terkait dengan 3 prinsip etik. Kemudian nanti ini cantumkan kira-kira apa saja yang terkait dengan etika atau masalah etik yang mungkin akan muncul ya. Ini biasanya nanti kita bisa lihat dari proposal. Kalau proposal yang baik pasti ada nih terkait dengan masalah etiknya yang harus disiapkan. Nah, nanti bisa tinggal langsung pindahkan ke dalam formulir ini. Kemudian ada data penelitian terdahulu, apakah pernah ada penelitiannya sebelumnya, nanti dicantumkan, kalau nggak ada, tinggal jelaskan bahwa tidak ada ya. Kemudian ini jelaskan bagaimana cara Anda memilih subjek atau responden ya, kriteria inklusinya apa, kriteria eksklusinya apa. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya itu dijelaskan di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada PSP atau persetujuan penjelasan atau informed consent. Ya, ini yang kita sering kenal pada saat melakukan penelitian bahwa partisipan itu harus sukarela untuk bersedia menjadi responden kita ya. Sehingga ini harus ada persetujuan dari partisipannya atau calon respondennya. Nah, namun sebelum mendapatkan persetujuan mereka harus ada informasi dulu terlebih dahulu. Makanya ini ada formulir persetujuan setelah penjelasan atau disebut dengan informed consent. Ya. Nah, ini nanti ini harus dijelaskan PSP-nya itu akan kita jelaskan kepada siapa? Apakah kepada individu, kepada secara kelompok, atau nanti kepada walinya, ya. Kemudian siapa yang akan memberikan penjelasan? Apakah penelitinya, atau misalnya peneliti minta ada rekan peneliti atau seperti apa? Ini harus jelas. Nah, kapan akan dijelaskannya? Juga ini tinggal dijelaskan di sini. Apakah subjek diberi waktu untuk membuat keputusan? Kalau iya, tulis iya, ya. Tapi ini yang ideal harusnya adalah dengan tetap diberikan waktu. Jadi setelah diberikan informasi, kasih waktu dulu untuk berpikir apakah partisipannya memang akan mengikuti atau tidak, bersedia atau tidak untuk menjadi partisipan kita. Ya. Kemudian tempat memberikan penjelasannya di mana, siapa yang menandatangani PSP-nya. Apakah tadi kalau misalnya pada kelompok rentan, misalnya pada anak, yang menandatanganinya apakah nanti ayahnya atau ibunya atau siapa. Ya. Kemudian siapa yang menyaksikan penandatanganan PSP? Jadi pada saat penandatanganan PSP itu harusnya ada saksi ya, apakah misalnya dari pihak keluarga mereka atau misalnya dari tim kita ya. Nah, masalah etiknya yang mungkin akan dihadapi oleh subjek atau responden, ada beberapa hal di sini yang sudah disiapkan, nanti tinggal di checklist ya. Kemudian kebermanfaatannya apa? Ini ada pilihannya juga, tinggal checklist nanti pilihannya apa. Nah, kalau misalnya nanti ada insentif untuk partisipan atau responden, ini juga harus jelas. Misalnya dikasih cendera mata, even itu hanya pensil gitu ya, atau gunting kuku misalnya ya, itu tetap harus di sini dicantumkan bahwa nanti akan dikasih nih insentifnya untuk partisipan ya, di checklist di sini. Kemudian kompensasi ada enggak? Ini biasanya pada penelitian-penelitian yang misalnya sifatnya intervensi ya, sehingga mungkin ada hal-hal yang kira-kira misalnya dianggap merugikan, kemudian nanti harus ada kompensasi penggantian ya.
Nah, kalau tidak ya cantumkan tidak saja di sini. Kemudian mempengaruhi secara berlebihan atau tidak ya. Jadi adakah hubungan antara ketua peneliti dengan subjek? Karena seharusnya itu free, tidak ada konflik of interest atau apapun yang bisa menyebabkan hasil penelitiannya bias ya. Kemudian kalau bila ada nanti apa nih hubungannya? Karena biasanya kalau ada hubungan terutama yang sifat powernya tidak seimbang, maka partisipannya tidak mempunyai kekuatan untuk menolak ya, sehingga ini harus jelas. Nah, kemudian nanti jenis penelitian, jika penelitian ini menggunakan orang sehat, jelaskan cara pemeriksaan kesehatannya seperti apa. Ya, ini harus jelas. Kemudian jika menggunakan orang sakit juga seperti apa. Nah, ini isi ya nanti pengambilan penjelasan informasinya ya harus bagaimana. Kemudian ini ada pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti dijelaskan apakah pernah ketua peneliti dihukum atau terlibat permasalahan kriminal atau disiplin masyarakat ya. Karena ini akan menjadi kondisi peneliti apakah ada permasalahan atau tidak pada penelitinya sendiri ya. Sehingga nanti ini tinggal checklist ya atau tidak. Nah, kalau berapa lama data akan disimpan oleh peneliti ya, misalnya menggunakan kuesioner, kuesionernya akan disimpan dalam berapa lama oleh peneliti. Misalnya kita cantumkan 5 tahun. Setelah 5 tahun itu harus dihancurkan si kuesionernya. Jangan sampai ini beredar kemana-mana atau misalnya dikasihin ke tukang gorengan ya terus dibikin jadi tempat bungkus gorengan, itu sangat-sangat tidak etis ya. Karena isi dari kuesioner itu berisi data-data responden dan juga jawaban-jawaban responden. Jadi ini sangat berbahaya dan bisa sangat-sangat melanggar etik. Ya. Kemudian nanti cantumkan ada tindakan pencegahannya nanti seperti apa, ini tinggal checklist di sini. Ya. Nah, kemudian nanti di akhir ini harus ada tanda tangan dari penelitinya sendiri, kemudian dari para pembimbingnya, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2, kemudian juga ada mengetahui kaprodinya. Ya, sehingga nanti di sini akan ada permohonan nanti untuk pengajuan tanda tangan ke Kaprodi. Nah, ini adalah lembar informasi yang harus disiapkan ya. Lembar informasinya nanti bisa mendownload, sebetulnya ini satu paket ya dengan tadi yang di formulir etik ya. Jadi di halaman selanjutnya ini ada informasi, nanti tinggal dilengkapi. Jadi saya itu siapa, berasal dari mana ya, kemudian tujuan, kenapa subjek dipilih, tata caranya seperti apa, ada resikonya, kalau ada itu seperti apa, kalau tidak ada juga jelaskan bahwa tidak ada ya. Kemudian manfaatnya apa, kemudian nanti prosedur alternatifnya seperti apa, sampai keperkiraan jumlah sampelnya berapa, kesukarelawaannya itu bagaimana, bahwa kita harus menjamin peneliti tidak merasa responden tidak merasa terpaksa untuk menjadi responden kita ya atau terlibat dalam penelitian kita. Kemudian periode keikutsertaannya ini akan berapa lama responden ini akan ikut serta dalam penelitian kita ya. Kemudian harus dijelaskan bahwa responden itu berhak untuk berhenti atau mundur dari penelitian kita ya. Kemudian kalau misalnya ada timbul biaya, ini harus dicantumkan di sini. Ini insentif atau kompensasinya juga dituliskan di sini. Dan yang jangan lupa tuliskan kontak person yang bisa dihubungi oleh responden atau subjek ya. Jadi misalnya saudara mencantumkan nomor telepon saudara atau alamat email, nanti yang bisa mudah kalau ada apa-apa respondennya bisa langsung kontak saudara sebagai peneliti ya. Nah, ini ada persetujuannya ya, persetujuan setelah diberikan penjelasan. Jadi kalau tadi yang di atas ini adalah lembar penjelasannya ya. Penjelasannya nanti apakah ini nanti harus diberikan, apakah nanti respondennya akan bersedia atau tidak menjadi partisipan, itu nanti bisa dilihat setelah responden ini mendapatkan informasi. Nah, setelah mendapatkan informasi, kemudian ini harus disiapkan adalah persetujuan dari setelah penjelasan ya. Jadi di sini ada keterangan apakah respondennya setuju atau tidak setuju untuk terlibat dalam penelitian ini. Kemudian nanti ini ada data respondennya yang harus diisi. Kemudian kalau ada saksi, cantumkan saksinya siapa di situ. Ya, ini yang secara umum untuk persetujuannya. Sementara ini adalah persetujuan yang kalau untuk subjeknya adalah vulnerable subject atau misalnya tadi pada anak-anak ya.
Sehingga yang harus mengisinya mungkin bukan yang bersangkutan, tapi siapa yang akan mengisi. Jadi misalnya di sini orang tuanya atau pamannya atau siapa yang nanti ya sebagai wali nanti tinggal lengkapi di sini. Nah, kemudian ini kalau misalnya tadi anak ya, jadi ini kalau ini vulnerable bukan hanya anak ya, jadi kalau vulnerable bisa misalnya tadi ke yang sedang kondisi sakit, nggak bisa untuk menulis, misalnya nanti siapa yang akan menjadi walinya. Ini yang untuk anak, kemudian ini juga sama ya, subjeknya untuk anak, kemudian ini ada biodata yang harus diisi, formulirnya juga sudah disiapkan di sini. Ya, itu. Nah, jadi tadi dari formulir ini kita sudah siapkan semuanya dan nanti tinggal diupload ke website yang tadi menunya sudah jelas ada ya. Jadi sudah ada slot-slotnya. Ada slot untuk formulir etik, kemudian ada slot untuk proposal, ada slot nanti untuk surat pengantar dan juga nanti untuk invoice atau bukti transfer ya. Jadi itu yang bisa nanti saudara lakukan dan disiapkan sebelum melakukan suatu penelitian ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semuanya dalam mempersiapkan penelitian sebelum penelitian atau pengumpulan data dilakukan ya. Jadi pastikan yang intinya adalah pastikan bahwa penelitian saudara ini aman, bisa untuk dilakukan pada subjek manusia ya dan tidak membahayakan serta bermanfaat untuk manusia. Jangan lupa untuk mengajukan dari persetujuan etiknya dari komisi etik yang sudah ditetapkan yang berada di Fakultas Kedokteran. Kalau di Unpad ya nanti kalau setelah lulus dari sini dari Unpad mungkin saudara bekerja di mana dan melakukan penelitian dan mengajukan untuk komite etik mungkin bisa diajukan ke komite etik di setempat saudara bekerja ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.